besok besok tanggal 16 itu adalah waktu di mana kita tim hukum ini diminta menyerahkan kesimpulan persidangan. Jadi karena waktu proses, jadi Bapak Ibu saya masih sampaikan juga, bayangkan kita ketika kita minta untuk dipanggil, itu sebenarnya tim hukum bayangannya boleh bertanya dulu, boleh bertanya, bayangannya itu begitu Bapak Ibu. Tapi begitu disampaikan ditolak dan tidak boleh bertanya, tapi alhamdulillah kami bisa baca keterangan ini bahwa sekali lagi keterangannya Pak Firda keterangan dari apa yang saya sampaikan soal pidana dia dari Batam soal pengaruh bansos yang sekian persen lalu turunnya Pak Presiden Jokowi membagikan di daerah-daerah tertentu jawabnya malah kita bilangnya tapi nggak menjawab karena kita mendengarnya dengan saintifik secara keilmuan. Kalau dijawabnya hanya perkiraan, asumsi, perasaan yang omong-omong dari gitu. Nah, sekarang besok itu kita akan mengumpulkan naskah. Tadi itu rapat itu finalisasi naskah kesimpulan persidangan yang besok akan kita serahkan. Mohon doanya. Dan sekarang kita kalau melihat dari perkembangan sidang, ya kita tinggal mendukung hakim Mahkamah Konstitusi supaya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Pak Capres kita itu orang yang sangat rasional, makanya ketika tim hukum itu diceritakan, ketika tim hukum membuat naskah permohonan waktu itu permintaan kita memenangkan pasangan calon 01 itu masalahnya tertawa saja. Bagaimanapun juga ada 98 juta suara masuk ke pasangan calon 02. Kita 40 juta. Nah, karena itu kalau Mas Anies bilang apa yang tidak sesuai yang didalilkan tadi, jangan berlebihan. Sehingga kemudian permintaan kita di petitum itu akhirnya grade-nya bisa berubah. Tidak lagi memohon supaya satu dimenangkan, tetapi pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasi 02. Artinya insya Allah permohonan kita ini bukan permohonan yang sekedar emosional orang benci dendam, enggak. Ini permohonan yang kita dasarkan pada fakta dan data yang kita jumpai, tidak mengada. Kita banyak dikasih suplai alat bukti, saksi macam-macam begitu, tetapi mohon maaf, seringkali ketika kita cross check, kalau tidak hoax, tidak berani tampil di Mahkamah Konstitusi. Nah itu yang menjadi tantangan tersendiri kemarin ya ketika proses pembuktian. Bapak Ibu, waktu kita mencari saksi, terus terang tim kita itu turun sampai di bawah kaki gunung mana itu Temanggung itu, turun ke Temanggung. Jadi kan sudah viral, ada tulisan balai desa apa digunakan untuk konsolidasi pemenangan 02. Viral tuh fotonya kemana-mana, terjadi di Temanggung. Foto itu memang berhasil kita ajukan sebagai alat bukti, tetapi sebagai fakta dia harus didukung oleh saksi. Siapa orang yang ada di situ? Kami Pak turun ke lokasi sana, 35 hari kami nginep di sana untuk hanya sekedar mencari orang yang berani. Kalau sekedar bercerita banyak Pak di sana mengakui, iya itu terjadi kemarin saya juga datang. Tapi begitu kita minta mereka datang ke Jakarta, sudah nggak usah mikir ongkos, nggak usah mikir tetek bunga, pokoknya bawa badan baju gitu. Itu tetap saja tidak ada satu orang pun di sana yang bersedia maju ke persidangan. 26 juta suara dan itu tidak dibantah. Sekali apa yang dibuktikan secara saintifik oleh Pak Firda ini Dr. Bang Jul juga kemana sih? Dibantah oleh KPU maupun oleh pihak 02 yang terkait pasal 02 itu tidak membantah ini. Yang dibantah oleh pihak pasal 02 itu adalah hitung-hitungan survei soal independensi dari lembaga presiden. Nah dua-duanya ini kita dalilkan bermasalah dan melanggar pasal 21. Oh iya.
netralitas lembaga kepresidenan. Kita menuduh bahwa presiden itu nggak netral. Buktinya apa? Salah satunya bansos. Yang lain ada pengerahan aparat, ada menteri yang tidak netral, ada ASN, ada kepala desa, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa melihat itu kemarin di persidangan yang kita ajukan. Yang kedua, yang termasuk lumpuhnya penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu sejak awal kita dalilkan bahwa penyelenggara pemilu kita sudah disetting. Dari mulai panselnya yang dominan perwakilan dari eksekutif, lalu tarik ke bawah munculnya intervensi dalam proses verifikasi parpol, sampai akhirnya kemarin soal pendaftaran. Yang lain bansos, yang kembali soal bansos. Bapak Ibu dalam membaca proses persidangan itu kita melihat, mohon maaf, kalau paslon 03 itu memang kami banyak mendalilkan dari sisi survei, dari sisi psikolog, etika. Nah sementara dari kita itu menghadirkan para ekonom. Coba nanti saya share